Anda dari mana? Semeru. Itu kami bangsa manusia kan sering mendaki di gunung itu. Dan tak satu dua, gak sekali dua kali banyak yang mengalami tersesat. Itu sebetulnya bagaimana? Di situ sudah ada aturan, sudah ada tulisan. Jadi apabila manusia tersebut melanggar, jika terjadi sesuatu, bukan tanggung jawab kami. Sarkep, Kelana Masa, maju terus. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Hamdan wa syukron lillah, amma. Sahabat Kelana Masa yang dirahmati Allah, pada malam ini berjumpa lagi dengan kami tim Kelana Masa. Malam hari ini kami akan menelusuri tentang banyaknya orang yang sering mendaki gunung, terkadang terjadi sesat atau hilang. Maka malam ini itulah yang ingin kami telusuri. Kali ini saya bermain dengan salah satu murid Gus Iman, yaitu Bapak Jumain. Bapak Jumain sudah siap ini? Insya Allah siap Bang Akmal. Oke, mau langsung Pak Jumain? Kita langsung. Oke, Bang. Tenang. Tenang. Oke. Anda dari mana? Anda dari mana? Tenang. Kita hanya ingin mengorek informasi. Anda dari mana? Gunung. Kalau boleh tahu dari gunung mana? Oh, dari Gunung Semeru. Apa perlu Anda? Yang mau kami tanyakan, terkadang ada orang yang mendaki gunung sering tersesat atau hilang, itu bagaimana ceritanya? Ledor. Apakah ada larangan-larangan khusus? Tidak sopan. Yang Anda maksud tidak sopan seperti apa mereka? Cakap jorok. Oh, cakap jorok. Itu biasanya dilakukan pendaki pemula atau yang sudah lama? Pemula. Kenapa Anda nanya? Ya, ini kan Apa perlunya? ini kan banyak perlunya. Tenang. Hanya sekedar informasi. Kita hanya menggali informasi, kemudian menyarankan kepada para pendaki pemula harus berlaku apa di gunung-gunung tersebut apabila mendaki gunung. Di situ ada tidak kerajaan-kerajaan gaib di gunung situ? Ada. Anda salah satu penghuninya di Iya. Gunung Semeru itu. Pernah ada orang hilang nggak di gunung? Pernah. Itu bagaimana cara Anda mengambil orang itu atau menyesatkannya? Digelapkan. Oh, digelapkan. Jadi apabila dicari manusia awam itu tidak ketemu. Ya. Jadi dari bangsa Anda lah yang sengaja menggelapkan. Tidak. Jadi Keledoran. oh, keledor.
keteledoran dari pendaki gunung tersebut. Seharusnya bagaimana para pendaki gunung itu agar tidak hilang? Sopan. Terus, Izin. minta izin kepada siapa? Penghuni. Di situ kan ibaratnya gaib gitu kan. Apakah mereka harus meminta izin? Ya. Biar apa itu? Kami dihargai. Oh, biar tidak diganggu. Ya. Berarti ada etika untuk memasuki areal-areal tersebut gitu. Itu setiap gunung itu memang ada kerajaan-kerajaan gaib gitu. Ada. Yang Anda tahu di Semeru ini sudah berapa banyak orang-orang hilang di situ? Sudah banyak ya. Ada berapa kerajaan di situ? Boleh tahu. Anda Apa tujuan Salah Anda satu. nanya ke kerajaan saya? hanya ingin mencari informasi. Nah, kan tadi sudah saya bilang Perlunya apa? mencari informasi agar pendaki-pendaki gunung yang pemula itu tidak berlaku ngomong-ngomong jorok atau tidak melanggar etika-etika di tempat pendakian gunung tersebut. Ada pesan nggak untuk para pendaki? Sopan. Jaga omongan. Oke, mungkin ini pesan dari penghuni dari Gunung Semeru, penghuni gaib yang saya maksud. Nah, apabila mendaki di Gunung Semeru harus sopan, tidak boleh berkata-kata jorok, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini dari mana tadi katanya? Gunung Semeru. Gunung Semeru. Ini ngobrol sama saya, tambahan ya. Punya nama nggak tadi dia? Tidak punya. Tidak Sebelum punya saya nama. tanya. Memang betul Anda nggak punya nama? Enggak. Nggak punya apa nggak mau sebut nama? Sebut nama. Nggak mau sebut nama. Muslim atau tidak? Tidak. Nggak muslim. Kenapa nggak mau muslim? Nah, urusan Anda. Begitu. Sebetulnya jadi urusan kami, ya. Karena kami bangsa manusia ditugaskan menjadi khalifah di muka bumi ini. Ya. Tugas khalifah itu memimpin dengan bijaksana. Ya. Seperti itu. Memimpin atas kami bangsa manusia juga, bangsa Anda juga bangsa jin. Ya. Baik yang di gunung, di lautan ataupun di daratan. Ya. Bahkan yang di udara. Nah, itu pun manusia yang menjadi khalifah, ditugaskan oleh Allah. Anda tahu itu Allah? Tidak. Nggak tahu. Kepingin tahu nggak? Tidak. Hah? Saya tahu mempunyai putra masing-masing. Oh, mungkin Anda punya raja. Raja Anda mungkin mengaku Tuhan, begitu? Iya. Iya. Sebetulnya nggak begitu. Yang menciptakan kami bangsa manusia ataupun kamu atau rajamu itu pun Allah, Tuhan kita semua. Ya. Biar kamu tahu, ya. Saya berbagi pengetahuan kepadamu walaupun kamu dari golongan bangsa jin, kafir tentunya kan karena tadi belum muslim. Saya sekali lagi bertanya, kepingin memahami agama Islam tidak? Tidak. Oke. Kalau memang itu kemauan Anda nggak apa-apa. Sudah saya beritahu. Ya. Oke. Begini, tambahan dari saya. Kawanmu di sana berapa banyak di gunung itu? Banyak. Banyak. Jenis apa saja? Banyak. Banyak. Coba sebutkan jenis apa saja. Macan putih. Macan putih. Kamu? Kamu apa? Macan tutul. Macan tutul. Banyak macannya di gunung itu? Ya.
tentunya mungkin macan gaib lah ya. Sebenarnya gini Gus, Ya. yang mau saya tanya Anda. Boleh. Itu faktor kesengajaan dari bangsa Anda atau tidak mengambil bangsa manusia? Kesengajaan. Sebenarnya kesengajaan nih Gus. Gitu ya. Nah, alasannya mereka tidak sopan atau yang lain-lain seperti itu. Sebenarnya kesengajaan dari oknum jin ini. Memang karakter daripada bangsa jin itu ya kalau bahasa kita kurang baik lah ya, khususnya jin-jin kafir ya, saya garis bawahi ya. Ya memang penuh dengan tipu daya, terkadang ucapannya pun nggak sepenuhnya itu benar ya, kita pun harus mampu menyaringnya. Sebenarnya hanya berdalih saja, tidak sopan, tidak apa. Mungkin seperti itu, tapi sebenarnya kemungkinan ada juga manusia yang memang Ya, betul seperti itu ada juga. Mungkin orang-orang yang lalai ini, ya, Gus. ya, ya. Yang pikirannya kosong. Seperti itu. Ya, jadi saran saya buat para sahabat yang punya hobi mendaki gunung manapun ya, saran saya tetap jaga kestabilan alam, jaga ucapan, jaga perilaku supaya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan dijaga dari gangguan makhluk-makhluk seperti ini. Di sana ada nggak raja kamu? Ada. Itu dari jenis apa? Benar. Jin. Apa sebangsa Anda juga, macan? Tidak. Oke, begini, saya agak tertarik. Tadi katanya di lokasi tempat kamu tinggal banyak makhluknya di sana. Tadi ada 2 macan, kamu 1, di sana pun ada lagi 1. Jenis yang berbeda ada enggak? Siluman yang jengking. Siluman kalau jengking. Ya. Oh iya. Agak penasaran saya ngobrol sama dia. Ya, bergantian ya. Oke, ya. Mohon maaf Pak Jumain ya. Tadi saya gantikan. Ya, Gus. Ya, oke. Bersiap. Kita akan ngobrol sama siluman kalajengking. Tenang. Bisa bahasa kami manusia? Perlu apa? Oh, kepingin omong-omongan. Kepingin ngobrol sama kamu. Kamu jenis apa iki? Jengking. Kalau jengking. Kalau jengking warna apa? Ireng. Ya, Umur kamu berapa banyak? ratusan tahun. Ratusan. Belum sampai ribuan? Ya. Belum. Tenang. Kamu tinggal di gunung itu? Ya. Begini. Neng apa perlu? Ya, kepingin ngobrol sama kamu. Itu loh. Begini. Banyak kan bangsa kami manusia sering mendaki gunung. Salah satunya di gunung tempat kamu tinggal. Ya. Iya. Kamu pernah melihat ada yang tersesat manusia ini? Ada. Itu kenapa sebetulnya? Disesatkan. Sama? Jenis. Sama jin? Ya. Iya. Kamu pernah nggak? Pernah. Pernah juga menyesatkan? Ya. Berapa orang manusia yang pernah kamu sesatkan? 3. 3 orang. Berhasil? Berhasil. Kamu senang? Tenang. Tujuan kamu apa? Tumbal. Tumbal. Biar apalah kamu minta tumbal? Bertinggi ilmu. Oh, biar tambah ilmunya. Ya. Untuk apa? Harusan Anda. Udah menjadi urusan kami itu. Begini, saya menyarankan mulai detik ini hari ya, cobalah berhenti untuk tidak menyesatkan bangsa kami manusia saat melintas di daerahmu ya. Ya. Sopan. Oh, asal sopan. Ya. Oke ya. Mudah-mudahan ya, semoga ini pesan bisa jadi perhatian sahabat semua yang hobi mendaki gunung. Lagi-lagi seperti di awal tadi yang saya sarankan, jaga kesopanan, jaga perilaku, jaga ucapan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan. Oke. Dari kawan-kawan ada yang mau ngobrol lanjutan nggak dengan oknum yang berbeda ini? Saya mau tanya Bu. Ya. Tadi kan banyak orang-orang pendaki gunung yang Anda sesatkan kan.
hal-hal apa saja yang membuat Anda terpancing untuk menyesatkan mereka? Oh, itu kan tumbal tujuan Anda. Ya. Tapi yang saya mau tanyakan, hal-hal seperti apa yang membuat Anda terpancing, membuat menyesatkan mereka? Salah satu contohnya tadi tidak sopan. Yang kedua kira-kira Siapa Anda? saya kebetulan bertugas untuk Memang menanyain. menanyai di sini gitu. Itu pribadi saya. Oke. Nggak bisa dibagi informasi sedikit? Ya. Nggak bisa ya. Kenapa nggak bisa Anda berbagi? Buang air sembarangan. Oh, buang air sembarangan. Itu pun jadi penyebab juga. Ya. Ya, jadi begini, semua yang dipertanyakan oleh bangsa kami manusia di sini, jawab saja, ya. Memang tujuannya kami ingin bertanya kepada Anda, hanya ngobrol, ya, buat pelajaran kami semua. Iya, kami bertanya aja, nggak mau ngerusuin Anda. Ya, Ya. Nah, jadi tadi salah satu contohnya berkata tidak sopan. Oke, ada apa? Mediator kita kehilangan kendali. Itu kawan Anda? bukan. Oh, Anda mau pulang? Ya, pulang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa berbahasa kami manusia? Bisa ngobrol tidak? Kesulitan? Oh, ya. Oke. Ya, tenang. Tenang. Anda dari mana? Dari mana? Semeru. Mungkin Anda raja dari Gunung Semeru. Mungkin ini oknum raja jin yang dari Gunung Semeru yang Gitu ya. Iya, ada raja atau bukan di sana? Iya, punya nama. Oke, ngobrol dengan kami ya. Kami hanya ingin menggali informasi ya dengan bangsa Anda yang tinggal di situ. Iya, tenang. Sosok Anda seperti apa? Oh, berjenggot panjang. Iya, jenggot panjang atau betaring? Enggak, berjenggot ya. Iya, jadi biar paham kami ya. Muslim tidak? Enggak. Umur Anda sudah berapa? 1550 ya, udah cukup tua. Tenang ya, tenang. Kalau Anda dari sana, tentunya gunung itu di Pulau Jawa. Saya pun dari Pulau Jawa juga. Syukur-syukur Anda sudah kenal sebelum ini. Tapi kalau belum kenal, pahami saya. Mana tahu jumpa, boleh menyapa saya dengan baik dan benar. Aku sudah mendengar. Ya. Oke. Jadi begini. Tadi beberapa pertanyaan sudah kami ajukan kepada anak buah Anda. Bukan anak buah saya. Oh, buah, bukan. Jadi siapa dia? Saya sendiri. Oh. Itu di luar. kuasa Anda. Oh. Dia di bawah. Udah di bawah, ada di atas. Begini kalau boleh tahu, Anda ini raja pertama di situ atau pertama? Aku sih pertama. Tunggal. Apakah di bawah ada kerajaan juga? Ada. Pernah bentrok nggak sama Anda di sana? Ora. Apa mereka yang tidak berani atau bagaimana? Iya. Mau lari.
Oh iya iya. Iya benar macam terus ada reaksi ketakutan ya, yang tadi dikala jengking itu ya. Iya. Langsung permisi tadi. Ya, begini ngobrol tambahan ya dengan Anda. Itu kami bangsa manusia kan sering ya mendaki di gunung itu, dan tak satu dua, nggak sekali dua kali banyak yang mengalami tersesat. Itu sebetulnya bagaimana? Nah, di situ sudah ada aturan, Oh iya. sudah ada tulisan. Jadi, apabila manusia tersebut melanggar, jika terjadi sesuatu, bukan tanggung jawab kami. Oh begitu ya. Sebelumnya, saya sudah memberitahu. Jadi pada intinya di situ udah ada rambu-rambu sebetulnya ya. Iya, Oke. Ya, jadi pesan saya buat sahabat yang hobi mendaki di Gunung Semeru khususnya atau di gunung-gunung yang lain, ikuti petunjuk yang ada ya. Tetap berlaku sopan lah tentunya ya, supaya aman, gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, seperti itu. Yang pertanyaan lanjutan dari saya. Tadi Anda bilang sudah memberitahu. Itu Anda memberitahu melalui siapa dan bagaimana? manusia. Bagaimana caranya Anda memberitahu? Mereka memanggil saya. Oh, seperti ini juga bermediumisasi? Tidak. Jadi begini, memang saya pun pernah mendengar bahwasanya mitos dan legenda gunung ini sudah nggak asing lagi di masyarakat sekitar tentunya. Mungkin Pak Kuncen dari Mungkin gitu yang Seperti dimaksud. itu. Iya. Ya, ada juru kuncinya ataupun sesepuh di daerah itu. Begitu. Oke, tadi mana tahu terjadi dari kawan-kawan ngobrol dengan ini yang lebih senior di atas, boleh ya. Anda rajanya tapi Anda lebih sopan dari yang tadi ya. Yang Begini. tadi agak ini. Oh, sendal. oh itu namanya sendal. Anda tak tahu di sana sendal ya? Oh iya. Oke lah. Saya mau tanya ini Mbah. Oh, aku Mbah. Jadi siapa manggilnya? Saya manggilnya siapa ya? Nggak mau dipanggil Mbah? Nggak mau. Jadi mungkin langsung ngobrol aja, tanya lah ya. Mungkin. Saya jadi prosesnya tadi kan Anda memberitahu juru kunci di sana lah ya. Setelah Anda kasih tahu peraturan-peraturan yang tadi itu dinyatakan secara tertulis gitu. Dikasih pelang gitu di sana ya. Karena saya belum tahu karena kita belum pernah ke sana saya pribadi. Berarti sebelum mereka mendaki gunung ada pelangnya yang peraturan-peraturan tadi ya. Oh, di situ tertulis ya. Itu atas saran Anda. Iya. Jadi hal-hal yang membuat anggota atau penghuni Gunung Semeru di yang lainnya selain Anda yang membuat mereka tertarik untuk menyesatkan manusia di sana, kira-kira apa? Apabila mereka melanggar, disitulah kesempatan. Ini udah menjadi kesepakatan. Jadi udah jadi kesepakatan tapi dilanggar, disitulah kesempatan mereka. Bukan tanggung jawab kami. Walaupun mereka yang berbuat tapi sudah terlepas dari tanggung jawab ya. Artinya memang ya manusia pun perlu berbenah gitu. Iya. Tumbuhkan kesadaran bahwasanya kita hidup itu berdampingan dengan alam yang berbeda. Cici, Apa itu? saranku. Namun gak ojo ganjil atau Gitu. Oh, jangan ganjil ya. Jadi harus genap gitu. Kira-kira kalau misalnya yang naik gunung ini
ganjil, apa yang terjadi? Biasanya terjadi sesuatu. Atau digenapkan gitu? Tidak. Mungkin karena ganjil ada makhluk gaib sana nyelip jadi genap gitu. Tidak. Tidak ya? Celaka. Oh, yang terjadi bisa Seperti jadi itu. celaka ya. Nah, jadi apabila yang mendaki gunung ini ganjil, kita tidak menspesifikkan bilangan, Gus. Nah, apabila ganjil, mungkin dari situ katanya seperti itu. Yang pada Celaka. intinya harus sama-sama kita tumbuhkan, khususnya yang saya pahami ya, khususnya itu Pulau Jawa penuh teka-teki, penuh ya, penuh hal-hal yang memang harus terus digali dan dipahami supaya makin baik ya. Bisa jadi ada norma-norma yang perlu diperhatikan. Bisa ya? jadi seperti itu. Nah, pada intinya ya memang sebelum kita ada di muka bumi ini, bangsa jin terlebih dahulu sudah ada. Terlebih dahulu sudah diciptakan oleh Allah. Ya. Anda tadi ke sini tertarik atau memang dikasih tahu sama mereka-mereka yang masuk tadi? Oh. Oke, jadi ke sini karena tertarik pengen jumpa sama Gus Iman. Oh, dipanggil. Oh, oke. Dan memang tadi secara teknis kayaknya kurang memuaskan obrolan dengan dua makhluk tadi, yang satu mengaku kalajengking, yang satu mengaku macan itu. Kurang, ya mungkin ada yang kurang intinya, sehingga mencoba menghadirkan secara sirri dengan teknis saya. Dan kebetulan beliau hadir. Ya. Ngobrol lagi. Ya. Jadi dari kawan-kawan ada yang lebih digali tambahan atau bagaimana? Mungkin bisa dijabarkan satu persatu hal-hal yang yang Anda mungkin yang mereka makhluk-makhluk gaib di sana tidak suka dengan apa yang dilakukan sama pendaki. Kira-kira apa saja yang dilarang? Di situ sudah tertulis. Intinya ketika ingin mendaki mereka harus membaca dulu peraturannya ya. Di sana sudah tertulis ya. Siji sing wajib. Nah, apa itu? Ojo mesum. Itu yang wajib yang perlu diperhatikan ya. Jadi bagi pendaki yang ingin mendaki ke sana, disarankan jangan melakukan mesum lah atau perjinahan. Oke, tenang. Ya. Apakah kurang nyaman di sini? Karena ini pulau yang berbeda dengan tempat tinggal Anda? Enggak. Kurang nyaman? Atau biasa saja? Biasa saja. Oke. Atau ada hal yang Anda rasakan lain di sana? Apa itu? Rumah ini. Kenapa di dalam? Ada yang Anda kenal? Ada. Ya. Oke. Oh. Iya. Ya, dulu waktu kita menggarap tentang ilmu Bolosewu ya, ada yang memang ya apa namanya itu bersifat pribadi saya. Ya, oke. Dan memang beliau kebetulan pun mungkin belum berkenan untuk pulang lah kayaknya. Ya, kepingin tercengkrama lebih panjang. Apakah itu sahabat Anda juga? Itu salah satu sahabat Anda. Iya, yang wajib ya, yang saya balik lagi ke permasalahan tadi. Berarti yang wajib nggak boleh mesum di sana ya. Itu tadi untuk orang-orang yang melanggar peraturan akan terjadi sesat. Nah, ini akan saya tanya, bagaimana dengan orang-orang yang mematuhi peraturan? Respon dari pihak Anda bagaimana? Senang. Jadi dari pihak Anda pun senang apabila mereka mematuhi peraturan yang ada. Pihak saya. Bukan yang lain. Oh, Anda senang. Jadi yang lain belum tentu senang ya?
Oh. Jadi walaupun tetap mematuhi peraturan, bukan dari pihak Anda, pihak lain ada juga yang jahil ya. Tapi dari pihak Anda, ketika mereka mematuhi peraturan, Anda justru senang ya. Jadi pihak-pihak yang jahil ini, kalau misalnya Anda marah, mereka akan takut nggak? Oke, beginilah ya. Saya berpesan kepada Anda, nanti saat Anda sudah kembali ke tempat Anda di sana, apabila ya, ada bangsa kami manusia datang ke lokasi itu, ya bagaimana terbaiknya lah dari Anda ya, supaya manusia bisa selamat dan makhluk-makhluk gaib bangsa jin-jin yang suka jahat di situ agak dipantau lah ya, agak dipantau ya, supaya nggak bikin ulah gitu. Pesan saya seperti itu ya, demi kebaikan semuanya, karena saya pun nggak kepingin berbuat anarkis ya. Seperti itu. Jadi bagaimana Gus Iman? Apa kira-kira cukup? Kalau menurut saya sih mungkin sementara kayaknya cukup. Nanti kalau dirasa menurut sahabat di luaran sana kok kurang, bisa kita gali lebih dalam lagi ya. Begitulah ya Bang ya. Cukup. Oke ya. Terima kasih ya. Apalagi apabila ada manusia yang sudah menaati aturan, dia celaka juga. Itu sudah ajalnya. Jangan disangkut pautkan dengan saya. begitu. Oke ya. Karena memang semua yang terjadi sebetulnya kalau secara sudut pandang hakikat itu tidak terlepas dari namanya takdir kehidupan masing-masing. Seperti itu. Ya, insya Allah lah ya kita pahami mudah-mudahan. Teruslah kita mampu lebih baik dan lebih baik saat dimanapun berada. Mudah-mudahan lah. Yo, balik. Yo, balik. Oke sahabat Kelana Masa, sudah sama-sama kita saksikan proses mediumisasi kita terkait Gunung Semeru tadi Gus Iman, insya Allah. Jadi bagi pendaki mungkin ada salah satu oknum jin tadi Gus yang berpesan bahwasannya jangan melanggar aturan yang sudah tertulis. Menurut Gus Iman bagaimana? Ya, memang pada intinya ya melalui berdasarkan obrolan tadi, walaupun kita tidak perlu percaya 100% ya, dengan cerita daripada bangsa jin, tapi lagi-lagi sebagai manusia yang bijak, berupayalah mampu mengambil hikmah dari apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dijumpai ya. Terkait tentang pesan tadi, bahwasanya adanya pesan sebetulnya kebaikan pesannya ya. Jangan berbuat ini, berbuat itu demi kebaikan semuanya ya. Lagi-lagi memang tentang lokasi gunung tersebut banyak teka-teki yang terus tetap menjadi misteri sampai kapanpun. Lagi-lagi ya kita serahkan kepada Allah. Kita senantiasa saat mendatang ke lokasi itu ataupun kemanapun, jangan lupa tingkatkan iman dan takwa. Semoga Allah senantiasa melindungi. Oke? Tapi tentunya proses obrolan dari awal sampai akhir menggunakan mediumisasi, mohon maaf sahabat ya, jauh dari kata kesempurnaan. Bila mana ada salah bahasa kami mungkin yang kurang sopan ataupun berlebihan, kami pun manusia, mohon tentunya dimaafkan, dimengerti dan difahami. Kami pun akan mencoba untuk terus berbenah. Semoga ke depan bisa lebih baik atas doa sahabat semua tentunya ya. Mudah-mudahan Allah meridhoi perbuatan kita semua. Amin ya. Mudah-mudahan menjadi manfaat ya. Saran saya seperti itulah. Oke sahabat Kelana Masa, mungkin itu saja penelusuran kami malam hari ini. Lebih kurang kami mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.